Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS, kisah Miftah dan Indi. Wow, kisah Miftah memang selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Dalang dibalik santet untuk keluarga Juragan Dodol. Tepat setelah Baron dan Bewok selesai membacakan jampi-jampi pemanggil Nyi Darmi dan Kirandu, mendadak tanah yang mereka pijak jadi bergetar hebat, seperti ada gerakan bawah tanah yang perlahan bergerak merambat. Baron dan Bewok sempat celingukan dan saling pandang, mengira saat itu sedang terjadi gempa bumi. Sedangkan Nindi yang masih jatuh tersungkur mencoba menetralisir rasa sakit yang semakin menghebat dengan membacakan surat-surat pemagaran, seraya memegangi dadanya menggunakan tangan kiri. Untuk pertama kalinya dia dalam kondisi di ujung tanduk tersebut, Nindi hanya bisa pasrah. Kalau aja saat ini kamu ada di sampingku, Mip, mungkin aku gak bakalan menderita begini, ucapnya pelan dengan nada bicara dirayapi oleh rasa getir yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Tak lama kemudian, guncangan mirip gempa yang berasal dari arah bawah tanah itu pun berhenti, disusul terciumnya bau bangkai yang sangat menusuk hidung yang mengganggu indera penciuman siapapun yang tidak sengaja mengendusnya. Bahkan Baron dan Bewok pun refleks menutup hidung mereka karena tak tahan menahan bau busuknya. Kemudian muncullah dua wujud sosok menyeramkan yang tadi sempat terlihat oleh Nindi lewat mata ketiganya, yaitu sosok seorang perempuan dan laki-laki yang wajahnya cukup mengerikan. Wajah yang dipenuhi dengan bintik-bintik berwarna hitam namun berlubang, mirip dengan bekas luka cacar yang sudah mengering dan menebarkan bau busuk bangkai. Bedanya, dari bekas luka itu keluar gerombolan hewan yang mirip dengan belatung tapi masih dalam kondisi hidup. Tampak hewan mirip belatung-belatung itu terus menggeliat-geliat menempel di wajah sosok Nyi Darmi dan Kirandu yang membuat semua orang mual termasuk Nindi. Yakni ketika salah satu belatung itu tanpa sengaja jatuh di atas bibir sosok Kirandu dan Nyi Darma, malah langsung dilahap oleh kedua sosok suami istri itu. Cantik sekali kamu, tapi sayang nasibmu tidak beruntung, karena sukmamu akan aku dan suamiku jadikan budak di dunia lain. Suara serak sosok Nyi Darmi tiba-tiba terdengar memecahkan keheningan. Suara tawa sosok itu bukan hanya membuat bulu kuduk meremang, tapi sekaligus menebar bau yang tak kalah busuknya dari bau bangkai yang keluar dari tubuhnya. Bahkan dari mulutnya keluarlah asap tipis berwarna kehijauan yang tampak terbang menuju tubuh Nindi. Kemudian asap tebal itu pun membungkus tubuh gadis itu. Tak mau kalah dengan sang istri, Kirandu pun sontak ikut mengembuskan sesuatu dari mulutnya. Tampak ada gumpalan asap berwarna merah pekat keluar dari mulutnya, dan asap kali ini tidak kalah busuknya dari bau asap yang tadi dikeluarkan oleh Nyi Darmi. Kemudian asap berwarna merah tersebut berputar-putar sejenak di udara sampai akhirnya melesat membentuk sebuah anak panah, lalu langsung masuk dengan telak ke dalam dada Nindi. Akibatnya, gadis itu pun terbatuk-batuk, lalu memuntahkan darah segar setelahnya. Rupanya,
Asap yang dihembuskan dari mulut sosok Nyi Darmi dan Kirandu bukanlah asap sembarangan, melainkan sebuah asap yang mengandung racun tingkat tinggi yang belum ada penawarnya. Apalagi asap berwarna merah yang dihembuskan oleh Kirandu langsung menyerang tepat ke bagian jantung gadis itu. Itulah sebabnya Nindi pun langsung muntah darah, sebab asap beracun tersebut perlahan sudah merasuki tubuh jangkungnya, bahkan kini membuatnya jadi terkena luka dalam yang lumayan parah. Ya Allah, kenapa dadaku terasa sakit sekali? Keluh Nindi yang kembali terbatuk-batuk beberapa kali. Tubuh gadis itu sampai bergetar akibat menahan rasa sakit di bagian dada kirinya. Rasa perih seperti tenggorokannya dicucuk oleh sebuah benda berduri tajam juga langsung dirasakan oleh Nindi. Kembali gumpalan darah segar muncrat dari dalam mulutnya, refleks ditampung oleh Nindi dengan tangan kanannya. Wajah Nindi berubah makin pias. Sesuatu yang sangat ditakutinya akhirnya terjadi. Ya Allah, kali ini luka dalamku ternyata cukup parah, rintinya dengan suara pelan menyerupai bisikan. Sebuah hal ganjil pun terjadi. Kini tangan kanan Nindi yang mengandung ajian si Raja Keling tersebut mendadak menjadi berasap. Sebuah asap berwarna hitam dan merah terlihat bergulung-gulung di udara untuk beberapa saat, kemudian menghilang begitu saja tersapu oleh angin malam. Panas, panas. Nindi refleks mengibas-ngibaskan tangan kanannya ketika sebuah rasa panas mulai menjalari tangan kanannya tersebut. Rupanya saat itu terjadi benturan energi antara ajian si Raja Keling yang ada di tangan kanan Nindi dengan racun yang keluar dari dalam tubuhnya akibat serangan dari musuh. Dan kondisi tubuh Nindi yang saat itu lemah dan separuh energi murninya sudah terlanjur terkuras membuat kandungan ajian si Raja Keling yang tertanam sejak lahir di tangan kanannya berhasil dikalahkan oleh energi negatif milik lawan. Jelas hal itu sama sekali tidak menguntungkan buat Nindi. Ini Mas Ayu, tolong aku, rintinya. Selama ini, terutama ketika menghadapi para lawannya yang memiliki kesaktian tinggi, juga para sosok tak kasat mata, Nindi hampir tidak pernah lagi minta bantuan pada Nyai Nimas Ayu. Apalagi ketika dia ditemani oleh Miftah, karena Miftah yang mengandung ajian si Raja Keling di tangan kirinya dan Nindi di tangan kanannya. Bila kedua tangan mereka disatukan, itu bisa menjadi kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan lawan sekejap mata. Tapi sayangnya kali ini sosok Khodam penjaganya itu tak kunjung datang meskipun Nindi sudah memanggilnya. Padahal biasanya Nyai Nimas Ayu tak pernah absen untuk membantunya, apalagi ketika Nindi memanggilnya. Andai kamu ada di sini, Mip, kita pasti bisa hancurin bareng-bareng, katanya dalam hati dengan kesedihan yang tak lagi bisa disembunyikan. Di ujung keputusasaannya, Nindi terus mencoba membacakan ayat-ayat pemagaran di dalam hatinya. Setidaknya hal itu bisa untuk meminimalisir efek racun yang kini mulai menjalar ke beberapa bagian tubuhnya. Nindi tidak tahu kalau sosoknya ini Mas Ayu sudah lebih dulu disekap oleh Kiraga dengan memakai ajian tipu wajah, salah satu ilmu hipnotis yang dimiliki oleh sang dukun. Di mana saat itu Kiraga menyaruh sebagai sosok Raden Jayaraga, Khodam penjaga Miftah sekaligus kekasih Nyai Nimas Ayu. Lalu sosok Raden Jayaraga palsu tersebut mengajak Nyai Nimas Ayu ke sebuah tempat. Ternyata Nyai Nimas Ayu diajak ke sebuah sumur gaib, tempat Kiraga biasa menyekap sosok-sosok tak kasat mata yang berani membangkang atau melawan perintahnya. Saat mereka telah sampai dengan sigap, Kiraga yang menyaruh menjadi sosok Raden Jayaraga itu pun langsung mendorong sosok Nyai Nimas Ayu ke dalam sumur gaib, kemudian menutup bibir sumur itu dengan mantra-mantra pengikat yang otomatis mengulurkan tali gaib. Dan hanya dalam waktu singkat, tali gaib berwarna hitam itu pun mengikat tubuh sosok Nyai Nimas Ayu sedemikian ketatnya sehingga sosok Khodam cantik itu pun menjadi tidak berdaya. Nyai,
Ini Mas Ayu, kamu di mana? Kenapa kamu gak datang buat nolongin aku? Kembali Nindi mencoba memanggil sosoknya ini Mas Ayu. Sepertinya Nindi masih menaruh harapan akan dibantu oleh sang khodam karena tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Tidak ada jawaban, apalagi kemunculan sosok perempuan cantik yang berpakaian khas penari Bali tersebut. Yang terdengar hanyalah gelak tawa Baron dan Bewok yang sedang menertawakan kemalangan yang kini menimpa gadis itu. Nindi mulai tak sanggup mengontrol kondisi tubuhnya. Tak perlu menunggu lama, tubuh gadis itu pun akhirnya tersungkur, kali ini dengan kedua mata yang terpejam. Nindi mencoba menahan rasa sakit yang semakin menyiksa. Bewok dan Baron saling pandang, tapi senyum sumringah langsung terukir di bibir hitam milik mereka setelah melihat Nindi yang kondisinya semakin memprihatinkan. Kedua lawan Nindi itu pun menjadi merasa jumawa karena mendapat backingan dari Nyi Darmi dan Ki Randu. Bewok dan Baron dengan mata nyalang menatap tubuh jangkung Nindi yang masih tersungkur di tanah. Rambut panjangnya dikuncir, juga terlihat kusut dan sebagian dikotori oleh tanah, tapi tetap saja tidak mengurangi nilai kecantikan alami yang dimiliki gadis itu. Bahkan kedua preman tersebut perlahan mendekat ke arah tubuh Nindi sebagai laki-laki normal. Mereka berdua sepertinya ingin melakukan hal yang kurang baik kepada Nindi sebelum menyerahkan gadis itu pada Nyi Darmi dan Ki Randu. Dulu kami berdua gagal menikmati tubuh indahmu, tapi sekarang kau tidak akan bisa lepas lagi dari cengkraman kami. Hahaha, ejek Baron sambil menatap tubuh Nindi dengan penuh nafsu. Sedangkan Bewok yang ikut berjalan di sampingnya hanya menyeringai berkali-kali. Bewok membasahi bibirnya seolah-olah memberi tanda pada Nindi kalau dia juga sudah tidak sabar untuk ikut menikmati tubuh gadis itu. Betul sekali Baron, dulu gadis ini yang hampir mematahkan tangan dan kaki kita. Sekarang malah dia yang akan menjadi pemuas nafsu kita berdua. Beruntung banget kita, karena baru kali ini kita bisa nikmatin tubuh milik gadis kota. Bewok tergelak sambil tergesa-gesa melepaskan ikat pinggangnya, lalu mulai membuka resleting celana jeans yang dikenakannya. Kurang ajar, jangan kalian coba-coba mendekat, apalagi berbuat mesum, atau aku akan habisi kalian berdua, ancam Nindi. Akan tetapi kali ini dengan suara yang begitu lemah, luka dalam yang dialami oleh gadis itu benar-benar melemahkan fisiknya. Apalagi tadi dia baru saja mengalami luka dalam yang cukup parah. Bahkan saking lemahnya, Nindi tak sanggup lagi untuk menggerakkan kaki dan tangannya. Tapi ancaman Nindi malah disambut dengan ketawa ngakak, menyiratkan, meremehkan oleh Bewok dan Baron. Sementara sosok Ki Randu dan Nyi Darmi yang mengira Nindi sudah dalam kondisi terburuknya memutuskan untuk kembali ke cincin pancawarna masing-masing yang ada di jari tengah Bewok dan Baron. Namun di tengah-tengah kondisinya yang sudah kecil kemungkinan untuk bisa melawan, Nindi masih sempat untuk berdoa dalam hati meminta pertolongan dari Allah, meski hanya bisa ia baca dalam hati. Ya Allah, bila memang hari ini adalah hari terakhirku berada di dunia, kumohon tolong jangan biarkan dua cunguk ini merampas kehormatanku sebagai seorang perempuan. Aku hanya ingin menyerahkan kepada orang yang kucintai di hari pernikahanku nanti. Lebih baik aku mati di sini daripada harus jadi pemuas nafsu dua laki-laki berhati binatang ini, kata Nindi dalam hati. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipi mulus gadis itu. Tepat ketika tangan gempal Baron hendak menarik paksa kemeja lengan panjang yang digunakan oleh Nindi, tiba-tiba saja sebuah benda yang mirip dengan sabuk tiba-tiba sudah berputar-putar lalu melecut tangan laki-laki bejat tersebut berkali-kali. Akibatnya, suara lenguhan kesakitan pun terdengar dari bibir Baron saat tangan kirinya yang sempat hendak menarik paksa kemeja yang dipakai oleh Nindi tiba-tiba patah sampai sebatas lengan. Sakit! Tolong, jangan tanganku! Jerit kesakitan Baron terdengar memenuhi tempat itu ketika tangan kirinya yang patah langsung terjatuh ke tanah. Tampak
Semburan darah segar mengucur dari lengan kirinya yang kini sudah terpotong. Bahkan semburan darahnya ada yang muncrat ke wajah dan pakaian yang dikenakannya. Seketika tanah tempat Baron berpijak pun ada yang terkena ceceran darah dari potongan tangan kirinya tersebut. Nindi yang sudah putus asa ikut kaget mendengar suara teriakan kesakitan Baron. Gadis itu sempat melihat ke arah sabuk yang masih meliuk-liuk di udara dan kali ini melecut wajah bewok dan tepat mengenai mata kirinya. Kini mata kiri rekan Baron tersebut bersimbah darah. Mataku! Giliran suara teriakan bewok yang terdengar begitu memilukan. Kedua tangannya refleks menutupi kedua matanya, yang kini kedua bola matanya pecah lalu mengucurkan darah akibat lecutan benda yang mirip dengan sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kulit sapi. Sabuk itu kan sabuk sakti punya si Miftah, gumam Nindi antara percaya dan tidak. Nindi langsung memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara lecutan dengan hati berdebar. Sebuah senyum sumringah untuk pertama kalinya terukis di bibir gadis cantik itu. Akhirnya kamu datang juga nyelamatin aku, Mip, kata Nindi bergumam lirih penuh haru di antara sisa-sisa tenaganya. Tanpa terasa, butiran bening mulai menggenang di pipi mulusnya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Betapa tidak, karena pemuda yang sangat dia cintai dan ia harapkan kedatangannya kini benar-benar datang menolongnya. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh Nindi sebelumnya, sebab mengabarinya lewat telepon sejak dia ikut KKN saja pemuda itu tidak pernah. Hal itulah yang membuat Nindi gregetan kepada Miftah. Sementara itu, 1 jam sebelumnya di rumah Pak Johan, kepanikan saat itu melanda rumah mewah tersebut. Ketika Bu Arumi mendapati Pak Johan tak berada di sampingnya, padahal Bu Arumi ingat betul sebelumnya kalau sang suami tadi sudah tidur lebih dulu. Bapak kemana ya? Pak, Bapak di mana sih? Panggil Bu Raumi sambil turun dari atas ranjang, lalu matanya memindai ke sekeliling. Namun baru saja kedua kakinya menyentuh lantai kamar, Bu Arumi langsung berteriak histeris ketika ia mendapati ada seekor ular yang tubuhnya bercorak seperti batik tiba-tiba sudah merayap perlahan mendekati pembaringan. Lidah bercabang dari ular bercorak batik itu terlihat menjulur-julur sambil mengeluarkan desisan keluar, seakan sengaja hendak menakut-nakuti Bu Arumi. Wajah Bu Arumi berubah ketakutan. Dia segera melompat ke atas pembaringan lalu memeluk erat Lili, sang anak yang masih tertidur lelap. Di antara rasa takut yang begitu membuncah di dalam dirinya, perempuan itu terus berdoa dalam hati berharap akan datang pertolongan untuk dia dan sang anak. Bu Arumi tidak tahu kalau saat itu Pak Johan juga sedang terancam keselamatannya ketika juragan dodol khas Garut tersebut hendak buang air kecil. Langkahnya tiba-tiba saja dihalang oleh seekor ular kobra yang mendadak muncul lalu menyemburkan bisa dari mulutnya. Pak Johan yang terlambat menyadari bahaya yang kini sedang berada di depan matanya, refleks berteriak kesakitan ketika kedua matanya terkena semburan bisa ular kobra. Teriakan histeris kesakitan keluar dari bibir laki-laki itu. Rasa sakit bercampur perih kini mengenai kedua bola matanya. Kedua tangan Pak Johan langsung memegangi kedua matanya sehingga Pak Johan tak sadar kalau ada sosok yang berwujud setengah ular dan setengah manusia sekonyong-konyong muncul di hadapannya. Sosok itu langsung membeli tubuh Pak Johan begitu erat dengan tubuhnya yang besar, kemudian membawa Pak Johan keluar dari depan kamar mandi. Akhirnya kau berhasil aku tangkap juga, wahai manusia. Aku ingin lihat apakah dua orang remaja bau kencur itu bisa menyelamatkan dirimu. Ejek sosok siluman ular sambil membelit dengan kuat tubuh Pak Johan yang mulai lemas.
Juragan dodol itu juga sudah mulai tak kuasa menahan rasa sakit yang teramat sangat di kedua matanya yang tadi terkena semburan ular kobra saat dia menuju kamar mandi. "Kamu siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Tolong lepaskan saya." Pak Johan mengiba seraya mencoba sekuat tenaga melepaskan diri dari lilitan sosok siluman ular tersebut. "Nanti juga kau akan tahu siapa aku," sahut siluman ular itu sambil terus merayap menuju pintu keluar tanpa melepaskan lilitannya dari tubuh Pak Johan. "Bagus, Nyai. Akhirnya Nyai berhasil juga menangkapnya. Aku tidak sabar ingin segera melihat Nyai melumat dan menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya." Tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki yang posisinya berhadapan-hadapan dengan siluman ular tersebut. Meski kedua matanya saat itu tidak bisa melihat, namun sayup-sayup Pak Johan seperti mendengar suara seseorang yang dikenalnya. "Itu siapa? Kenapa suaranya mirip sekali sama Jejen? Tapi masa iya Jejen tega berbuat itu padaku dan keluargaku?" Pak Johan bergumam. Rupanya gumaman Pak Johan itu terdengar oleh Pak Jejen yang memang posisinya tidak berada jauh dari Pak Johan yang masih dibelit oleh sosok siluman ular. "Tebakanmu gak salah, Johan. Memang akulah orang yang sengaja mengirimkan santet mematikan dan juga teror ular gaib untuk kamu sekeluarga." Tanpa tedeng aling-aling, Pak Jejen malah mengakui perbuatannya dengan rasa bangga di depan Pak Johan. Tentu saja Pak Johan semakin kaget mendengar pengakuan kakak sepupunya sekaligus orang kepercayaannya itu. "Jejen, kenapa kamu sejahat itu, Jen? Apa salah aku dan keluargaku? Bukankah selama ini kami selalu memperlakukan kamu dengan baik? Bahkan gajimu sudah aku naikkan 30% sesuai kemauan kamu," tanya Pak Johan dengan nada suara meninggi. Betapa tidak, selama hampir 5 tahun Pak Jejen menjadi orang kepercayaannya, Pak Johan tidak pernah memperlakukan hal buruk pada laki-laki itu. Bahkan tahun lalu saat Pak Jejen berniat hendak melamar Bu Tasya kekasihnya, dengan senang hati Pak Johan ikut membiayai semua biaya lamaran dan hantarannya. Hal itu dilakukan oleh Pak Johan karena ia kasihan pada kakak sepupunya yang sudah yatim piatu. "Salah kamu, karena kamu yang malah dipilih Arumi sebagai suami," jawab Pak Jejen singkat, namun nada suaranya terdengar begitu menusuk. Pak Johan tentu saja kaget kala mendengar jawaban dari Pak Jejen. Apa maksud ucapan kamu itu, Jen? Apa hubungannya perbuatan jahat kamu itu dengan istriku?" tanya Pak Johan. Pak Jejen untuk beberapa saat terdiam, seperti sedang mencoba merangkai kalimat yang pas untuk disampaikan pada Pak Johan. Tak lama kemudian, laki-laki itu mengembuskan nafas, membuangnya secara kasar, seakan menggambarkan emosi yang sudah terpendam lama di dalam dirinya. "Aku tidak bisa terima Arumi menjadi milikmu, Johan, karena aku sangat mencintai dia. Bahkan sampai sekarang pun aku tidak bisa melupakan Arumi," jawab Pak Jejen dengan suara bergetar. Pengakuan Pak Jejen ini sungguh menampar Pak Johan. Dia sama sekali tidak tahu kalau Pak Jejen juga diam-diam memendam rasa cinta pada Bu Arumi. Kemudian pengakuan Pak Jejen yang lain tak kalah mencengangkan. Rupanya dia merasa iri akan kesuksesan Pak Johan sebagai juragan dodol Garut. Bahkan rupanya Pak Jejenlah yang sudah mengembuskan fitnah kalau kematian Wika, anak Pak Johan 2 tahun yang lalu, adalah sebagai tumbal untuk kesuksesan yang kini direguknya. Padahal semua kesuksesan tersebut murni hasil jeripaya Pak Johan dan dukungan penuh dari Bu Arumi yang selalu setia mendampingi ketika sang suami jatuh bangun membangun usahanya. Sedangkan kematian Wika sendiri itu adalah murni akibat sakit demam berdarah, bukan akibat ditumbalkan oleh Pak Johan.
Kesetiaan Bu Arumi pun semakin menyuburkan benih-benih rasa dengki di hati Pak Jejen. Sampai akhirnya laki-laki itu nekat hendak menghancurkan keutuhan keluarga Pak Johan dengan mengirim santet berupa teror ular gaib yang ia pesan dari Kiraga dukun andalannya. Dan hal itu dilakukan Pak Jejen bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Bahkan Bu Arumi, Lili dan Mak Titi, pembantu keluarga Pak Johan, tidak luput terkena teror ular gaib tersebut. Namun sayangnya, semua rencana busuk Pak Jejen malah dirusak oleh Nindi dan Randy yang berhasil beberapa kali menyelamatkan keluarga Pak Johan dari teror ular gaib. Bahkan Nindi dan Randy juga sempat mendapatkan kiriman teror yang sama, akan tetapi mereka berhasil mengatasinya. Kini Pak Jejen kembali nekat hendak menjalankan rencananya dengan meminta sang dukun andalan untuk turun langsung ke rumah keluarga Pak Johan. Sampai akhirnya sosok siluman ular yang menjadi salah satu andalan sang dukun berhasil melilit tubuh Pak Johan. Bahkan sebelumnya, anak buah sang siluman yaitu seekor ular kobra berhasil menyemburkan bisanya sehingga mengenai kedua mata laki-laki malang tersebut. Aku tidak menyangka kalau hatimu sejahat itu. Padahal aku dan keluargaku sudah banyak membantu kamu, Jejen, kata Pak Johan dengan geram. Pak Jejen hanya tertawa mengejek. Aku tidak peduli, Johan. Bila Arumi tidak berhasil aku miliki, maka kamu atau laki-laki manapun tidak boleh memilikinya. Lebih baik aku melihatnya mati daripada harus melihatnya bahagia dengan laki-laki lain, ucap Pak Jejen dengan tatapan dingin. Kamu sudah gak waras, Jin. Kamu boleh membunuhku. Ambil semua hartaku. Ambil pabrik dodol milikku. Asalkan kau lepaskan istri dan anakku, pinta Pak Johan. Johan, jangan mimpi. Malam ini juga kalian sekeluarga akan mati. Lalu semua hartamu akan jadi milikku. Sahut Pak Jejen seraya menatap ke lantai 2 rumah Pak Johan, di mana Bu Arumi dan Lili masih dalam kondisi pingsan. Pak Jejen pun membiarkan sang siluman ular dan Kiraga yang berjaga-jaga di depan rumah Pak Johan untuk mencegah sekaligus menghadapi siapapun yang mencoba membantu Pak Johan sekeluarga, termasuk Nindi dan Randy. 1 jam kemudian, kembali lagi ke Nindi yang tadi hampir saja menjadi korban kebejatan Bewok dan Baron. Dasar manusia sampah, berani-beraninya kalian berbuat kurang ajar pada gadis ini. Kalian tidak akan aku biarkan keluar dari tempat ini hidup-hidup, bentak sebuah suara yang tidak dikenal oleh Bewok dan Baron. Kemudian, hanya dalam hitungan detik, seorang pemuda tampan berkulit putih bersih tiba-tiba sudah melompat lalu berdiri di samping tubuh lemah Nindi yang masih dalam posisi tertelungkup. Ya Allah, Nindi, kenapa kamu bisa kayak gini? Gumamnya dengan sebuah rasa kasihan bercampur rasa bersalah yang kini membebani dirinya. Maafin aku ya, aku gak bisa jagain kamu, Nin, tambahnya dengan wajah yang kini tertunduk lesu. Tangan kanannya bergerak perlahan menyusut genangan air mata yang sempat membasahi pipi Nindi yang sempat dikotori oleh tanah. Pemuda itu juga mengusap sudut bibir Nindi yang masih terlihat ada sisa lelehan darah dengan tatapan iba. Nip, apa itu beneran kamu? Aku gak mimpi kan? Ucap Nindi terbata-bata. Kini air mata kembali menggenangi pipi mulusnya. Udah, jangan sedih lagi ya. Hapus air mata kamu. Aku ada di sini buat kamu, kata Miftah dengan lembut. Ya, pemuda itu adalah Miftah yang di luar dugaan tiba-tiba muncul membantu Nindi yang sedang terancam keselamatannya. Nindi hanya mengangguk lembah. Runtuh sudah sikap keras kepala, galak, bawel dan mandiri yang selama ini begitu melekat dalam dirinya. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari bibir gadis itu. Jangan khawatir, Nin. Aku akan tepati janjiku untuk selalu jagain kamu, ucapnya seraya tangan kirinya mengusap-ngusap rambut Nindi penuh kasih sayang. Nindi membalas dengan tersenyum, tapi ekor mata gadis itu sempat menangkap ada air mata kesedihan yang terpancar dari pemuda tersebut. Kemudian
Miftah pun berdiri, kedua matanya menatap penuh marah ke arah Bewok dan Baron yang masih meringis kesakitan akibat terkena lecutan sabuk sakti miliknya. Siapa kamu? Gadis ini milik kami, jangan ikut campur, bentak Baron di antara rasa sakit yang mendera. Miftah tidak menjawab, ia hanya menatap tajam penuh amarah kepada Baron dan Bewok. Sedangkan Bewok yang mulai kena mental hendak menyuruh Nyi Darmi dan Kirandu untuk menghabisi pemuda itu. Berani sekali kalian menyakiti Nindi, bahkan hendak melecehkannya. Akan kuhabisi kalian sekarang. Miftah pun langsung melompat sambil kaki kanannya mengarahkan tendangan ke dada Baron, sementara tangan kirinya mengandung ajian si Raja Keling menghantam telak ke wajah Bewok. Bewok dan Baron tentu saja tidak menyangka akan langsung mendapat serangan begitu rupa, apalagi mereka juga tidak mengenal Miftah karena memang tak pernah bertemu sebelumnya dengan pemuda itu. Miftah sendiri tidak memberi ampun kepada Baron dan Bewok. Hanya dalam satu gebrakan saja, kedua preman berotak mesum itu pun langsung tumbang di tangan Miftah. Mereka tidak sempat untuk memanggil kembali Nyi Darmi dan Kirandu karena keburu jatuh terjengkang ke tanah dengan kondisi mengenaskan meski kondisinya masih hidup. Ampuni kami anak muda, hibah Bewok yang disambut dengan anggukan kepala oleh Baron. Aku tidak akan membunuh kalian, akan aku biarkan kalian cacat. Tapi bila nanti Nindi tidak mengampuni kesalahan kalian, maka dengan senang hati aku akan benar-benar menghabisi nyawa kalian berdua dengan tanganku sendiri, saut Miftah dengan tatapan tajam hingga menembus ulu hati Baron dan Bewok. Miftah segera kembali berjalan menghampiri Nindi. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi gadis itu. Apa kamu kuat untuk jalanin? Kalau nggak kuat biar aku gendong di punggung ya, tanya Miftah sambil membersihkan wajah Nindi yang dikotori tanah bercampur darah yang sudah mengering. Dengan beberapa lembar tisu yang ia ambil dari tas lempang Nindi, Miftah membersihkan wajah Nindi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sesuatu yang sudah lama ingin dia berikan kepada Nindi, namun tak kunjung mendapat kesempatan untuk melakukannya. Semua itu adalah akibat dari tingginya tembok rasa gengsi Miftah. Namun kini sedikit demi sedikit tembok penghalang itu mulai runtuh. Nindi hanya diam saja. Dia malah seperti menikmati setiap usapan penuh kasih sayang yang ditunjukkan oleh pemuda yang dicintainya dalam diam itu. Akan tetapi kedua mata gadis itu berkaca-kaca. Gimana? Kamu belum menjawab pertanyaan aku tadi loh. Suara Miftah mengagetkan Nindi. Tangan kiri dan kaki kanan aku masih sakit banget, Mif, saut Nindi dengan suara lirih menahan rasa sakit yang masih menderanya. Mana sini? Coba aku lihat, kata Miftah sambil menyandarkan tubuh jangkung Nindi ke sebuah pohon bacang yang tak jauh dari tempat mereka berada. Kedua mata Miftah langsung membelalak ketika melihat kaki kanan dan tangan kiri Nindi yang bengkak dan mulai menghitam. Astagfirullahaladzim, kayaknya kaki dan tangan Nindi terkena racun jahat yang diam-diam bisa menghancurkan organ dalam, gumam Miftah dalam hati dengan penuh kekhawatiran. Tak mau hal buruk akan menimpa Nindi, Miftah langsung mencoba mengobati tangan kiri dan kaki kanan gadis itu dengan menyalurkan tenaga dalam. Bismillah, gumam Miftah sambil terus membacakan zikir di dalam hati. Pelan, rasa hangat menjalar ke dalam tangan kiri dan kaki kanan Nindi secara bergantian. Tubuh Nindi perlahan mulai terasa ringan, seperti ada bongkah batu besar yang selama ini menindih tubuhnya kini sudah terangkat sehingga membuatnya lega. Jarak di antara keduanya cukup dekat, sehingga Miftah bisa melihat dengan jelas mata Nindi yang biasanya selalu berbinar kini terlihat sayu. Nindi sendiri yang kondisinya masih lemah hanya mengulum senyum saat Miftah untuk pertama kalinya menggoda. Kamu cepat pulih ya, awas kalau enggak ntar aku suapin makan sama semur jengkol, mau? Kata Miftah sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Nindi dengan maksud menggoda gadis itu. Nindi yang mulai stabil kondisinya langsung melotot ke arah Miftah. Oke banget semur jengkol, rutuknya sambil memonyongkan mulutnya.
Miftah hanya tergelak melihat tingkah lucu gadis itu. Semua rasa rindu yang selama ini hanya menggunung dalam dirinya sekarang sudah menemukan jalannya. Namun ada terselip rasa sedih mendapati Nindi dalam kondisi seperti ini. Gimana sekarang? Apa rasa sakitnya udah berkurang? Tanya Miftah seraya membetulkan posisi kunci rambut Nindi yang tampak berantakan. Kembali Nindi hanya diam. Tidak protes, tidak juga marah-marah seperti sebelumnya. Hal itu di luar dugaan dilakukan oleh Miftah dan hal itu mengejutkan Nindi. Ya, tiba-tiba saja Miftah memeluk gadis itu. Sebuah pelukan hangat yang tak pernah dilakukan oleh pemuda itu sebelumnya. Maafkan aku ya, karena terlambat nolongin kamu. Aku janji, insya Allah setelah ini aku akan jagain kamu dengan baik. Aku gak akan biarin siapapun nyakitin kamu lagi, Nin. Bisikan Miftah begitu lembut terdengar di telinga Nindi. Kembali Nindi hanya terdiam. Dia seperti kebingungan. Apakah ucapan barusan dari bibir Miftah adalah sebuah ungkapan cinta seorang laki-laki kepada gadis yang dicintainya, atau hanya sekedar ungkapan rasa peduli seorang sahabat kepada sahabat yang sudah dianggapnya seperti saudara? Di satu sisi Nindi bingung, tapi di sisi lain dia ikut menikmati hangatnya pelukan Miftah, bahkan balas memeluknya tak kalah erat seakan takut kehilangan pemuda itu. Tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara auman harimau sebanyak 2 kali dari arah belakang. Pada awalnya Miftah menyangka kalau itu adalah serangan terbaru dari musuh. Mendadak terdengar teriakan kesakitan seperti lolongan binatang yang terluka secara bersaut-sautan keluar dari bibir Bewok dan Baron. Miftah refleks melepaskan pelukannya dari tubuh Nindi, lalu memutar tubuhnya ke belakang, takut ada serangan yang membokong dari arah belakang tubuhnya. Miftah segera melakukan pemagaran diri sambil mengambil posisi melindungi Nindi. Namun dia pun sangat kaget ketika melihat tubuh Bewok dan Baron yang sudah terkapar di tanah, sedangkan di hadapan mereka berdua sosok harimau yang berukuran 3 kali lebih besar dari harimau biasa tampak sedang mencakar dan mencabik-cabik tubuh kedua preman kaki tangan dari Kiraga tersebut hingga tercabik-cabik dengan kondisi yang tak lagi utuh. Mereka berdua layak mati karena hendak berbuat tidak senonoh terhadap Nindi. Sebuah suara pun menyapa telinga keduanya. Miftah menoleh ke arah datangnya suara. Tepat di belakang tubuhnya berdiri seorang pemuda tampan berkulit sawo matang dan beralis tebal yang berusia sepantaran dengannya. Miftah tidak mengenal siapa pemuda itu. Begitu juga dengan pemuda yang baru datang tersebut. Keduanya sempat saling pandang dan berbicara dalam hati masing-masing. Siapa orang ini? Kenapa dia tiba-tiba membantu aku dan Nindi? Miftah bertanya-tanya dalam hati. Mendadak ada rasa cemburu menyelusup di dalam diri Miftah. Apalagi pemuda yang barusan muncul juga memiliki perawakan yang begitu gagah dengan sorot mata tajam menghujam seperti seekor elang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Waduh, Miftah akhirnya datang juga ya untuk menyelamatkan Nindi. Dan di sini, waduh, Miftah akhirnya berani juga tuh, walaupun belum secara gamblang ya, menyatakan cintanya kepada Nindi. Dan bagaimana Nindi juga, waduh, terbuai banget tuh yang tadinya galak apa segala macam. Di situ Nindi merasa hangat berada di samping Miftah. Bu Neneng romantis juga nih ya. Dan di endingnya ternyata ada yang datang dan dia adalah si Randy. Wah, Randy pemuda lokal ya, pemuda Garut yang mana memiliki alis tebal kata Bu Neneng nih, dengan badan yang gagah. Wah, kita cemburu nih, siapa nih orang nih kan, saingan dia nih. Tapi kalau yang saya lihat ya kan Nindinya kan gak suka tuh sama Randy-nya aja yang suka. Wajar aja sih kalau kita cemburu. Keren banget kisahnya. Dan untuk keluarga Juragan Dodol ini kayaknya masih ada 1 part lagi. Bu Neneng jangan lama-lama untuk kelanjutannya. Semoga teman-teman juga terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.